Ya, tolong semuanya sebelum melanjutkan acara, dinyalakan dulu yuk kameranya. Sebentar lagi acara selanjutnya pengen dimulai nih. Yuk, dinyalain dulu yuk kameranya. Oke, jangan lupa juga tuh yang isi Google Form-nya yang dikasih mentornya masing-masing ya. Oke. Gimana nih istirahatnya? Masih pada semangat kan? Pasti dong. Oke. Ya. Siap nih sama materi selanjutnya, ya kan? Materi selanjutnya nih, yang paling ditunggu-tunggu nih, sama materi jurnalistik kita nih, oleh tamu kita, Bapak Gol Agung. Kepada Bu Nia Nur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Nia Nur Rahmania, selaku moderator, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu ucapkan kepada MC kita, Kakak Rafid, ya. Ya, hari ini Rafid yang menjadi MC-nya. Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya, tidak lupa Ibu ingin menyapa adik-adik dari SD Islam Al-Azhar 5 Kemandoran. Apa kabar adik-adik dari SD Islam Al-Azhar 5 Kemandoran? Mana suaranya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, semangat ya untuk mengikuti materi dari Pak Gong hari ini. Kemarin kalian sudah membuat materi tentang blog ya. Kalian sudah membuat website berupa blog untuk sebagai praktik dari materi yang diberikan oleh Pak Gong. Ya, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Nia Nur Rahmania. Insya Allah hari ini Ibu akan memandu materi dari Pak Gong pada hari kedua LDKM OSIS MPK SMPIA 4 hari ini. Ya, sebelum memulai materi sebelum memulai materi kedua, Ibu ingatkan kembali rules atau peraturan untuk mengikuti materi kedua ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak peserta LDKM OSIS MPK 2020 menyalakan kameranya dan di-mute-kan mikrofonnya. Mikrofon hanya boleh dinyalakan jika memang diminta. Oke, Ibu mau dengar dulu nih semangat dari calon pengurus OSIS MPK 2020-2021. Jika Ibu bilang OSIS, jawabnya apa anak-anak? Jaya. Jaya. Mana suaranya? Nggak kedengeran? Jaya. Kalau Ibu bilang MPK, jawabnya? Jaya. Kalau Ibu bilang Aldor, jawabnya? Luar biasa. Oke, kita mulai ya. Ibu ingin dengar semangat dari calon-calon pengurus OSIS yang hebat-hebat ini. OSIS? Jaya. MPK? Jaya. Aldor? Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya adik-adik calon pengurus OSIS MPK 2020-2021. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kita nantikan materinya, pengalamannya yang luar biasa, yaitu Bapak Gol Agung. Oke, kemarin
Di materi hari pertama, anak-anak sudah mendapatkan materi tentang cara membuat digital jurnalistik ya, digital jurnalistik yang berisi informasi kegiatan sekolah, profil sekolah ya. Kalian diminta untuk membuat web sekolah. Nah, insya Allah Pak Gong. Assalamualaikum Pak Gong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Gong hari ini? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Ayo adik-adik juga semangat ya. Pak Gong ini semangat sekali loh untuk melatih kalian menulis jurnalistik. Pak Gong, insya Allah dari grup 1, grup 2, dan grup 3 sudah cukup bagus progresnya membuat website sekolah. Dari grup 1, nama websitenya Mozaik, Pak. Ya. Mozaik, Seperti Pak, salah satu acara televisi ya, Pak ya. Ya, Mozaik. Apa Blogspot? Blogspot. Jadi, Untuk G2 grup 2 juga sudah membuat blog, Pak, namanya Imading Alfor G2, dan untuk grup 1 juga sudah membuat blog dengan nama Imading. Ini sudah bisa saya akses Imading nggak? juga. Sudah bisa diakses anak-anak? Sudah ya? Coba, saya mau ulangi lagi ya. Yang pertama www Mozaik pakai apa? Jet atau? Coba minta linknya ya. Kasih ditulis di Ya, sebentar. Di WA tolong ditulis linknya ya. Nanti saya mau akses. Oke, sebentar. Baik Pak. WA-nya sedang on the way ke WhatsApp Bapak, linknya sedang on the way ke WhatsApp Bapak. Oke, Ini yang saya kirim grup 1 Pak, yang nama webnya Mozaik. Ya, sudah ada linknya ya, coba. Linknya mana nih linknya? Pada pakai linknya, saya belum terima link. Yang sudah masuk Jom Malik G1 jurnalis mana ininya belum ya? G2 grup 2 G2 kirim linknya. Ini coba pakai apa link URL-nya ya. Misalnya apa? HTTPS www. Oh ini ya, ini apa nih? Oh ini di grup 1 sudah di-share Pak Gong linknya untuk ya, ini ya. USG Oke. Mozaik. Ya, ini sudah kebuka Mozaik. Terus yang Grup lain 2 juga sudah mengirim linknya. Websitenya namanya Imading OSIS Alfor G2. Nomor G3 saya belum terima nih G3 nih. G3 linknya belum kirim G3. Saya baru 2, Mozaik dan Imading. Halo? Sedang dikirim Pak Gong. Oke. Aduh ya Pak, mungkin macet kali Pak linknya. Ya, sekarang bagaimana? Kita mulai? Lanjut aja dulu Pak, silahkan. Kami persilahkan kepada Pak Gong untuk pemaparan materi. Panitia men-share ya, menulis di mading online. Ininya apa? Materinya. Bagaimana Pak Gong, sudah diintip website dari anak-anak OSIS SMP Islam Al-Azhar? Ya, saya sudah tiga-tiganya sudah akses. Sudah, nah sekarang kita mulai di materi ya, nanti saya akan bahas. Ya, bagaimana Bu, materinya bisa di-share? Sebentar Pak, materinya. Oke, saya bahas dulu ya. Dulu mungkin Pak. Ya, saya bahas yang Mozaik ya. Mozaik, ya Mozaik.
di sini pakai tagline menjadi sukses di usia yang muda. Mozaik. Oke, bagus. Di sini ada berita di tengah pandemi, siswa Indonesia toreh prestasi kejuaraan debat internasional. Oke, ini beritanya nasional, jadi berita-berita dari luar. Saya belum tahu nih siapa yang nulis, isinya siapa saja. Kompas. Oh, jadi ini masih mengutip kompas.com. Kembali di tengah. Jadi ini copy paste ya, copy paste. Belum sempat karena belum saya ajarkan ya. Ntar, oke. Mading ini udah oke, udah ada blognya, ini udah bagus ya. Kemudian kategori-kategorinya belum dibuat ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah ada blognya, udah bagus Bu. Oke, yang kedua Mading. Opini dari bahaya. Mading. Jadi nanti dua-duanya bikin headernya ya. Header itu sampul foto depannya itu. Nanti ibu-ibu ngasih ada pelajaran desain grafis kan? Desain grafis Ada online. Pak, nanti ada materi untuk si desain grafis. Oke, sip. Ini Mading OSIS Al4. Oh, Al4 itu Al-Azhar 4 ya. Oke. Ya, betul Pak, Al-Azhar 4. Ada opini dari bahaya aplikasi, quote corner, oke. Kagum saya Ali Jaber, oh, ini udah mulai dimasuk-masukin. Oke, ini udah bagus. Sip. Terus satu lagi itu Mading Aldor. Aldor tuh Al-Azhar. Kemandoran. Al-Azhar. Oke. Ya. Oke, saya udah senang mereka sudah membuat blogspotnya. Nanti tinggal diisi. Nanti besok dievaluasi lagi. Oke, sudah ada Terima kasih Pak Gong atas masukannya untuk blogspot yang sudah dibuat anak-anak. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan tampilkan materi hari kedua dari narasumber ternama kita Pak Golagong. Baik, adik-adik semuanya, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Oke. Hari ini materi yang sangat luar biasa karena kita akan praktik menulis di mading online. Nah, siap jadi jurnalis cilik? Halo, calon pengurus OSIS MPK 2020 siap menjadi jurnalis cilik? Oke, disimak baik-baik adik-adik dari awal sampai akhir supaya pemahaman kamu utuh. Silahkan kepada Bapak Golagong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat? Sehat, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semangat ya, saya sudah lihat 3 mading online-nya. Oke, sudah punya mading online-nya, nanti tinggal kita isi. Nah, hari ini kita belajar mengisinya ya. Oke, lanjut, next. Nah, ini untuk wawasan saja. Kalau ditanya misalnya jurnalisme itu apa, yaitu pekerjaan ya, jenis pekerjaannya. Jadi mengumpulkan, kalau jurnalistik itu adalah ilmu yang menyangkut kewartawanan. Jadi ilmunya jurnalistik, jurnalisme adalah jenis pekerjaannya, lalu jurnalis orangnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Apa saja isi majalah dinding? Kemarin sudah dibahas ya. Berita, opini, hiburan ya. Kalau berita itu ada peristiwanya. Nah, di dalam berita itu juga dibagi-bagi lagi. Ada banyak di situ. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, jenis opini, pendapat si wartawan. Ya. Lalu nomor 3, hiburan, puisi, cerpen, karikatur, TTS, ucapan ulang tahun ya. Oke. Lalu bagaimana menuliskannya? Lanjut, Bu. Nah, ini. Adik-adik pernah diajari ya 5W plus 1H? Nah, ya. Jadi sudah tahu ya. Ini ada foto teman-temanmu ini sedang 1 Muharram.
sedang halaman. Nah, jadi kalau mau menulis berita itu harus ada peristiwanya, harus ada kegiatannya. Jadi kalau misalnya adik tiba-tiba menulis di SMA, di SMP Al-Azhar Kemandoran sedang terjadi bazar makanan. Nah, itu ternyata sebetulnya kegiatannya nggak ada. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya berbohong. Ya. Tapi kalau misalnya, pernah Pak kegiatannya setahun yang lalu. Nah, kegiatan setahun yang lalu berarti sudah basi. Itu juga disarankan tidak boleh. Nah, kalau 1 tahun lalu tidak ada kegiatan lagi, berarti sekolah adik-adik tidak ada kegiatan. Nah, kalau sekolah tidak ada kegiatan, kerjanya belajar aja, berarti memang sekolah itu tidak menampung kreativitas siswa. Seperti itu ya. Jadi beritanya justru yang paling menarik adalah sudah 1 tahun SMP Islam Al-Azhar tidak berkegiatan. Nah, itu beritanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi setiap berita yang dilaporkan harus ada peristiwanya. Jika tidak ada peristiwanya berarti bohong. Nah, ada lagunya itu. Kamu tukang bohong. Nah, ini ibu-ibu guru pasti tahu lagu itu ya. Karena generasi ibu-ibu itu. Siapa yang nyanyi ya? Kamu tukang bohong. Dedi Dukun ya. Lupa saya. Sama Dian Pramana Putra kalau nggak salah. Nah, lalu apa yang sedang... Jadi dengan peristiwa itu misalnya di lapangan basket ada yang main basket menggunakan kostum yang satu warna kuning, yang satu warna merah. Ya, misalnya. Dan bernomor. Mereka bermain basket. Nah, lalu pemimpin redaksi Mading itu tanya ke wartawannya, itu ada apa di lapangan basket? Kalau nggak ketemu, kirim WA. Oh, nggak boleh bawa handphone ya. Jadi si pemretnya keluar aja. Ada apa ya ini ya? Lalu, what? Itu ya. Ada apa ini? Kemudian, itu siapa yang pakai kaos kuning, kaos merah? Regu mana ada yang sedang bertanding? Kemudian, di mana peristiwanya? Tentu di lapangan basket sekolah. Kapan terjadinya? Ya sedang berlangsung. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, bagaimana peristiwanya? Nah, kemudian kita tanyakan ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah nggak ada, tanya ke Wakaseknya. Wakaseknya nggak ada, tanya ke pembina OSIS. Kata pembina OSIS, itu sedang kelas meeting. Oh, sedang kelas meeting. Antara kelas 1 dan kelas 2. Yang warna kuning kelas 2, yang warna merah kelas 1. Nah, maka ditulislah oleh kita. Kelas meeting di SMP Islam Al-Azhar. Pakai basket, sorry. Kelas meeting basket di SMP Al-Azhar Kemandoran. Seperti itu ya. Nah, kemudian di mana when-nya sudah, why-nya mengapa itu bisa terjadi, ditanyakan ke kepala sekolahnya, ke Wakasek tadi atau ke OSIS ya. Kemudian bagaimana peristiwanya, pertandingan itu seru atau tidak? Maka dituliskan itu menjadi berita ya. Lanjut dulu, Bu. Nah, yang tadi itu adik-adik peristiwa kelas meeting basket, kalau mau ditulis jadi berita, ditimbang, namanya ditimbang oleh dua unsur. Yang pertama namanya unsur berita, 5W plus 1H. Yang kedua disebutnya nilai berita. Jadi kalau kamu jadi pemimpin redaksi, wartawan sekolah tadi per kelas, oh ada lapangan basket, oh ada yang kelas meeting pertandingan basket. Lalu otak adik-adik berpikir unsur berita 5W plus 1H, nilai berita CUP. Nah, CUP ini singkatannya saya jelaskan nanti ya. Jadi dua timbangan ini harus dipakai. Kalau tidak dipakai, nanti beritanya tidak bagus. Gitu ya. Nah, kalau 5W plus 1H tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang lanjut, Bu. Next. Oke, kembali lagi ke lapangan basket. Adik-adik,
berdiri melihat kelas 1 dan kelas 2 sedang bertanding. Kelas meeting, ya, basket. 5W1H-nya sudah tadi ya. Kemudian ini apa nilai berita CUP? Nah, CUP itu singkatan dari consequences. Human interest. Jadi hu-nya itu disambung ya. U kecil, human interest. P-nya proximity, P-nya lagi public figure, T-nya lagi timeline. Nah, apa itu? Oke, gini saya jelaskan. Lapang basket tadi. Wartawan kelas 1 lari ke redaksi Mading atau berkumpul di markas Mading. Kalau markas Mading online-nya misalnya di grup WhatsApp misalnya ya. Lalu nulis tuh di WhatsApp. Hey, ada kelas meeting nih di lapang basket kita. Antar mana itu? Kelas 1 dan kelas 2. Lalu kata pemretnya, consequences-nya gimana? Kalau berita itu kita tulis, ada dampak nggak ke pembaca kita, ke para siswanya? Terus kata wartawannya, ada. Apa dampaknya? Nanti mereka jadi bersemangat. Karena ketika salah satu kelas menang, nah, tentu kelas yang lain akan berlatih lebih giat lagi. Seperti itu consequences. Ya, kalau itu menulis misalnya tentang pertandingan basket. Lalu kalau misalnya menulis tentang penjaga sekolah, ya, wartawan kelas 2 WA ke grup. Hey, saya lagi di parkiran nih. Melihat penjaga sekolah lagi duduk bersedih. Coba tanya 5W1H-nya dulu. Ditanyalah 5W1H. Jawab lagi, dia lagi mikirin anaknya yang sakit. Oke, 5W1H-nya udah dapet tuh. Consequences-nya, kalau ini ditulis beritanya, dampak positifnya, guru-guru jadi tahu, kepala sekolah jadi tahu, murid-murid jadi tahu. Mudah-mudahan nanti setelah ditulis beritanya oleh Mading Online, banyak yang membantu gotong royong iuran. Nah, seperti itu ya. Sekarang ke nomor 2. Bagaimana Bu? Ada pertanyaan nggak soal consequences? Halo? Suara saya jelas nggak? Jelas. Ada pertanyaan nggak, Dek? Soal 5W1H kan sudah paham ya. Kalau yang ini mungkin belum dapat ya ilmu ini ya. Iya. Nah, nomor 1-nya paham nggak consequences ini, dampaknya? Paham. Jadi dilanjut ya. Oke, ke nomor 2 sekarang. Human interest. Human interest itu biasanya diartikannya memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tadi pertandingan basket itu juga bagian dari aktivitas masyarakat atau aktivitas di sekolah. Jadi memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Apa coba pertandingan basket nilai kemanusiaannya? Yaitu sportivitas, ya, kejujuran, adil, bertandingnya nggak curang, itu nilai-nilai kemanusiaan. Tadi juga tentang penjaga sekolah, nilai-nilai kemanusiaannya apa? Saling gotong royong, tolong menolong, ya kan? Jika ada yang sakit, kita bantu. Nah, itu nilai-nilai kemanusiaan. Itu ya, nomor 2. Nomor 3, proximity. Peristiwa yang ditulis tidak jauh jaraknya. Jadi, nomor 3 ini nulis pertandingan di lapang basket sekolah, nulis penjaga sekolah juga di sekolah. Nah, itu jaraknya dekat. Tapi tiba-tiba misalnya ada wartawan sekolah yang sedang belanja ke pasar. WA di grup, saya punya tulisan menarik nih. Apa tulisan menariknya? Guru kita, kecopetan di pasar. Saya kebetulan ada di pasar. Nah, boleh nggak itu ditulis? Boleh. Karena, apa coba? Karena jarak tadi bukan hanya jarak lokasi, tapi jarak fisik. Jadi, Pak Guru tadi memiliki jarak fisik atau kejiwaan atau secara emosional dekat dengan
para murid pembaca madingnya. Begitu ya. Jadi boleh. Jadi ada jarak lokasi, ada jarak psikis ya, ada jarak emosi. Gitu ya. Lalu timeline tadi, yaitu soal waktu yang sudah saya jelaskan tadi, kalau basi jangan ditulis. Ya. Jadi paling sedikit 1 minggu lah. Jadi kalau misalnya ada wartawan kelas 1, dia WA di grup, saya mau nulis apa? Itu rumah ketua kelas 14 kecopetan. Oh ya, kecopetan. Lalu dampaknya apa? Dampaknya kalau para pelajar Al-Azhar ini tidur harus mengunci pintu jendela, mengeceknya sebelum tidur. Nah, itu dampaknya. Jadi positif berita itu. Oke, timelinenya kapan? Waktunya kapan? Sebulan yang lalu. Loh, sebulan yang lalu kok lama? Ya soalnya teman sayanya baru cerita tadi di kantin. Wah, udah nggak usah itu, ya, udah kelamaan. Nah, kemudian nomor 4, public figure. Nah, public figure. Jadi public figure itu tadi pertandingan basket, misal. Nah, pertandingan basket kelas 1 lawan kelas 2 ada public figurnya di sekolah itu. Siapa public figurnya? Cowok idola atau cewek idola atau pemain basket nomor 5 ini bintang kelas atau juga pernah dikirim ikut olimpiade matematik ke Jepang misalnya. Nah, itu disebutnya public figure, ya. Nah, ini soal CUP nilai berita. Bagaimana? Jelas nggak? Saya kembalikan ke moderator dulu. Bagaimana, Bu? Gimana, Bu? Ada pertanyaan nggak soal nilai berita? Anak-anak gimana, adik-adik? Masih di mute? Paham. Paham ya? Oke, kalau Paham. paham ya. Kalau paham, lanjut ke slide nomor 7. Sebentar ya. Bel, ambil kue cincin sih yang mana? Oh. Sebentar. Jadi, bagaimana slide-nya, Bu? Saya makan kue cincin dulu. Ini sama kopi enak. Oke, slide nomor 7. Mah, fotoin, Mah. Satu lagi maju. Ngopi dulu ya. Pak Gong, Ya. kalau dari moderator yang bertanya boleh nggak, Pak? Ya, boleh sampai slide nomor 6 ya. Silakan. Iya, Pak. Ini kalau menulis berita, kita kan harus memperhatikan nilai CUP ini ya. Nah, nilai CUP ini ada 5. Kelima-limanya harus ada nggak, Pak? Harus kita pertimbangkan nggak? Atau cukup kita pertimbangkan beberapa aja masih bisa buat tulis berita nggak, Pak? Coba sekarang kita bahas lapangan basket tadi ya. Lapangan basket itu kan pertandingan basket antara kelas 1, kelas 2 kan? Oke? Ya. Itu satu konsekuensinya. Pemrednya nanya, ada konsekuensinya nggak? Pertandingan basket itu ada, yaitu memberi motivasi ke pemenang dan yang kalah, ya kan? Nomor 2, human interest sudah jelas itu. Punya nilai-nilai kemanusiaan, sportivitas, pertandingannya yang adil, jujur, ya kan? Berani. Lalu nomor 3, proximity, udah jelas ada. Ya, jaraknya dekat karena bertanding di lapangan basket sekolah. Timeline-nya nomor 5, sudah pasti ada karena bertandingnya hari itu. Nomor 4, public figure-nya. Yakin nggak di kelas 1, kelas 2 tidak ada public figure? Coba saya mau tanya ke adik-adik, di setiap kelas ada nggak tokoh orang yang
lebih unggul dari adik-adik atau orang yang memang terbaik? Ada nggak? Ada. Nah, Ada. jadi Bu, kelima nilai ini bisa tidak ada. Misalnya, kucing terlindas motor anak kelas 1. Bisa ditulis nggak? Tiba-tiba nih, datang orang perempuan bergincu marah-marah. Siapa yang melindas kucing Angora tante? Coba. Ditulis jangan. Coba nih mading online jawab. Kalau ada tante-tante tiba-tiba tulis jangan. Jangan. Ada dampaknya nggak kalau ditulis kucing Angora tante? Gimana caranya? Ya, saya ajarin ya. Jadi misalnya tiba-tiba sekolah Al-Azhar heboh. Ada tante-tante masuk ke dalam sekolah marah-marah, nangis karena kucing Anggoranya terlindas. Yang jeli yaitu mading online. Hei, itu tante-tante nangis-nangis kenapa? Ada di ruang OSIS. Coba 5W1H-nya. Ya, kita bahas 5W1H-nya. Satu hu-nya siapa? Tante kan? Harus ditanya dulu, tante ini siapa? Ternyata kan nggak sembarang orang datang ke sekolah ya. Kok tiba-tiba kenapa kucingnya terlindas? Oh, ternyata tante ini baru mengantar anak kelas 1 pakai mobil. Ketika dibuka pintunya tanpa ketahuan, kucing Angoranya keluar lari. Ada anak kelas 2 di tempat parkir naik motor, nggak ngelihat, kelindes. Hu-nya, yaitu si tante, hu-nya adalah tante dari murid pelajar kelas 2. Hu-nya itu. What-nya apa? Peristiwa kecelakaan kucing. Ya, where-nya di tempat parkir. When-nya ya tadi misalnya ya. Lalu how-nya diceritakan tadi. Bagaimana bisa terlindas. Nah, itu udah 5W1H-nya udah ketemu. Sekarang pakai cup. Nah, coba maju Bu ke cup. Nah, konsekuensinya ada nggak konsekuensinya kalau berita ini ditulis? Kucing Angora tertabrak. Ada dampaknya para pelajar jadi hati-hati. Kepala sekolah ketika baca itu dia akan menegur security. Nanti kalau ada, orang pakai mobil harus dijaga, hati-hati perlakuannya. Kan nggak semua orang boleh bawa mobil misalnya ke sekolah itu. Tempat parkirnya ada apa enggak. Nah, dampaknya sudah ada tuh. Kehati-hatian dari pelajar, tidak sembarang bisa keluar masuk bawa motor. Boleh nggak bawa motor anak-anak sekolah ini, Bu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, kan jadi menarik tuh kalau misalnya nggak boleh tiba-tiba bawa motor. Human interest-nya sudah ada. Nilai-nilai kemanusiaannya apa? Harus hati-hati, sayang pada binatang, memerhatikan lingkungan, proximity-nya sudah ada, jarak, timeline-nya sudah ada, jarak, waktunya sudah, public figure. Nah, buat Ibu moderator tadi, public figure ini yang memang sangat sulit. Nah, public figure itu jangan selalu menganggap harus Sarini yang kita tulis, harus Nikita Mirjani yang kita tulis, harus Habib Rizik yang kita tulis, tidak. Jadi public figure itu diturunkan grade-nya, diturunkan levelnya ke sekolah. Ya. Nah, si tante itu bisa jadi public figure karena dia orang tua atau tante dari si murid itu. Nah, kalau kita merasa public figure ini tidak memenuhi syarat, sudah ada 4, itu sudah bagus. Tidak apa-apa. Bahkan salah satu aja dari kelima nilai ini, boleh, Bu. Bagaimana, Bu? Terjawab nggak? Alhamdulillah terjawab, Pak. Berarti memang kalau mau dijadikan berita, kita harus mempertimbangkan kelima nilai CUP tadi ya. Dan pastinya kalau memang itu bisa dijadikan berita, kelima nilai CUP tadi ada pasti ya, Pak ya? Ada pasti. Pasti nah, ada. Yang agak repot memang public figure. Ya, cuma mungkin ada unsur tadi kan yang 5W+1H ada hu itu kan bisa
masuk juga ke public figure ya Pak ya? Ya, ya. Public figure-nya tidak harus orang yang terkenal kan Pak ya? Ya, tidak harus Syahrini atau Nikita Mirjani atau misalnya Ustadz Yusuf Mansur, tidak perlu. Cukup public figure-nya yang berpengaruh di sekolah itu bisa. Baik, bagaimana calon pengurus OSIS MPK, kakak-kakak SMP, adik-adik SD, apa ada pertanyaan untuk materi yang kedua ini? Tentang CUP, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut. Tadi berita ya. Nah, sekarang masuk ke slide nomor 7. Setelah adik-adik menulis berita, berita itu peristiwanya dilaporkan langsung. Jadi kalau media online, ketika adik-adik melihat basket, kelas meeting basket tadi, langsung ditulis namanya berita. Jadi peristiwa dilaporkan langsung. Nah, Pemrednya, pemimpin redaksi Mading Online tadi, ketika menerima berita dari adik, pertandingan kelas meeting basket, lalu tertarik. Coba bikin feature. Nah, feature itu bukan future ya, feature. Jadi feature ini adalah tulisan khas. Ditingkatkan. Peristiwanya boleh sudah berlangsung 2 hari, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi ketika udah ditulis nih, besoknya Pemrednya, basket kemarin menarik tuh ya. Terus bikin feature yuk. Apa yang menarik ditulis? Kata wartawan ke Pemrednya. Gimana kalau nulis klub basket kelas 2-nya? Jadi profil klub basketnya, Bu. Adik-adik. Jadi nggak usah ada peristiwanya lagi. Maka wartawannya datang ke kelas 2. Assalamualaikum, kakak-kakak kelas 2. Misalnya wartawannya anak kelas 1. Ada apa? Ini anak kelas 1 ya? Jangan, kirim yang kelas 2. Wartawan kelas 2 lah. Datang ke kelas 2. Mau apa? Saya mau menulis klub basket kelas 2. Dari mulai apa? Latihannya kapan? Siapa pemimpinnya? Kapan didirikannya? Dan sebagainya. Desain kaosnya. Nah, itu namanya feature. Ya. Jadi features itu fakta dituliskan dengan gaya menulis novel. Jadi pembaca tidak bosan. Kan selama ini dijejalinya berita aja. Toilet rusak, ditulis misalnya berita. Para pelajar kelas 2 mengeluh karena toilet di lokasi kelas 2 rusak. Nah, itu berita. Tapi kalau features, toilet itu ditulis toiletnya. Toilet itu dibangun tahun berapa, biayanya berapa. Jadi sekali lagi, features itu adalah tulisan setelah peristiwa berlangsung dengan gaya menulis novel, dengan gaya fiksi. Ya. Coba lanjut dulu, lanjut Bu. Nah, ini dia jenis features. Jadi dari pertandingan basket itu bisa ditulis 1, features klub basket. 2, feature profil ketuanya itu apa? Kaptennya. Kapten basketnya. Apalagi kalau kapten klub basket kelas 2 itu pernah ikut olimpiade matematik misalnya. Pernah ikut paskibra di pusat Al-Azhar misalnya. Nah, itu bisa dibikin. Jadi dari satu berita bisa nulis banyak hal. Bahkan wartawan kelas 2 usul ke Pemred. Tulis yuk lapang basketnya. Kenapa gitu? Bolong-bolong. Oh ya, ringnya enggak ada jaringnya. Ya udah tulis. Nah, dampaknya juga ada konsekuensinya. Jadi ketika ditulis, kepala sekolah baca, waduh, ini kritik yang bagus nih. Yuk kita benerin lapang basketnya. Nah, seperti itu. Jadi dari berita, peristiwa tadi bisa ditulis banyak hal, kemudian disebutnya features. Ya, itu features profil. Nah, sekarang features perjalanan. Hari Senin kumpul. Lalu Pemred kumpul. Yuk, udah istirahat, kita kumpul di kantin. Kemarin Minggu kemana?
Saya kemarin minggu traveling ke Kota Serang, ke kampungnya Golagong. Ada apa aja di sana? Wah, kulinernya enak. Oh ya, apa tuh kulinernya? Sate bandeng, nasi sumsum. Bisa nggak ditulis? Bisa. Nah, peristiwanya kan sudah hari Minggu kemarin. Ditulisnya hari Senin. Maka disebutnya features perjalanan. Kalau dalam dunia jurnalistik disebutnya travel writing. Catatan perjalanan, ya. Study tour misalnya. Bisa ditulis itu. Nah, study tour bisa ditulis beritanya, bisa ditulis features-nya. Apalagi kalau online, nulis aja pakai handphone, ya kan? Pakai handphone bisa langsung update di mana saja. Nah, yang terakhir features investigasi, nomor 3. Nah, features investigasi ini memang agak susah. Misalnya, tadi kan kita lihat ada penjaga sekolah ngelamun, ya kan? Ngelamun mikirin anaknya sakit, ditulis, ya. Maka ditulislah beritanya. Pada hari Senin, Pak Burhan, penjaga sekolah yang sudah bekerja 7 tahun, tampak melamun di parkiran. Ketika wartawan Mading Al-Azhar mewawancarai, terungkaplah bahwa anaknya yang nomor 2 terkena kanker. Nah, itu berita. Lalu ditulis features-nya, feature profilnya, maka ditulis feature profil si penjaga sekolahnya. Ditulis Pak Burhan itu. Pak Burhan hobinya apa, lahirnya tahun berapa, kapan menikahnya, pekerjaan pertamanya apa, itu masuknya ke feature profil. Nah, sekarang investigasi. Maka tulisan nomor 3 diinvestigasi. Pak Burhan ini dari gaji yang dia dapat, pengeluarannya berapa? Bagaimana dia makannya? Bagaimana dia sehari-harinya? Diinvestigasi. Bahwa bekerja di Al-Azhar ini dengan gaji sekian, sebetulnya sudah memenuhi standar hidup atau tidak. Lalu digabungkan dengan penjaga sekolah di Al-Azhar lain. Di Bekasi, di Kerawang, di pusat. Lalu digabungkan lagi dengan sekolah Islam yang lain. Ada Al-Izzah, ada apalagi banyak tuh sekolah-sekolah Islam. Nah, itu namanya investigasi. Jadi ada perbandingan dengan sekolah-sekolah lain. Bagaimana adik-adik, pusing nggak? Bu, gimana Bu? Kalau saya sih enggak, Pak. Mungkin Iyalah, Ibu Guru. Ibu Guru mah nggak pusing lah. Sekarang anak-anak gimana? Adik-adik nih? Main pusing. sudah terbayang belum kira-kira kalian akan menulis berita seperti apa kalau dari lihat materi yang sudah disampaikan oleh Pak Gong? Sudah. Jadi bisa bikin 3 tulisan. Saya sudah terbayang, Bu. Gimana? Perlu diulang nggak? Tanyakan. Kalau lagi nggak ada event yang nanti praktiknya ya. Mungkin ada yang mau berpendapat, mau bikin tulisan apa, membuat tulisan apa, kalau dilihat dari penjelasan Pak Gong tadi sudah terbayang belum oleh kalian? Kira-kira mau nulis berita tentang apa ya? Bu, maju dulu deh, ada contoh-contohnya Bu. Maju dulu, maju. Slide-nya. Maju dulu. Ke nomor berapa ya? Ke nomor 9, Bu. Slide nomor 9 ya. Slide 9 ya, Pak ya. Nih, baca ya. Sudah dibaca kan? Golagong, itu ya. Jadi peristiwanya hari ini nih. Saya ngasih pelatihan. Golagong, itu penulis 125 buku dan pendiri komunitas literasi rumah dunia, public figure, saya public figure, karena dikenal di Indonesia lah katakan. Pada Sabtu harusnya 16 November itu Senin ya. Pada bongbongan aja lah. Pada Senin 16 November 2020 itu memberi pelatihan jurnalistik kepada guru dan murid. Itu World juga Human Interest. Di SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran, Jakarta Barat. Where dan proximity. Ya, karena kejadiannya di Kemandoran. Pihak sekolah mengadakan pelatihan ini untuk menangkal serbuan berita hoax.
Nah, lalu tanda kutip itu ucapan langsung. Pelatihan ini membuka wawasan berpikir guru dan siswa tentang pentingnya saring sebelum sharing berita di medsos, kata Ustazah Sofi. Ini consequences dan who juga dampaknya. Gong, begitu ia disapa, mengajak para peserta pelatihan aktif ketika praktik menulis. Teori hanya 30%, sisanya interaktif dan simulasi. Tambah gong. Nah, ini berita, naikin di online. Ya. Lalu, maju Bu, features-nya sekarang. Ya, nomor 10, slide. Next. Nah, tadi kan berita Golagong ngasih pelatihan, sekarang features-nya. Nah, dibuatnya misalnya besoknya. Tuh, gaya menulis novel, Bu. Cuaca terik tidak membuat Golagong patah semangat. Atau misalnya, perut lapar tidak membuat Golagong patah semangat. Atau misalnya, peristiwa meninggal temannya tidak membuat Golagong bersedih. Nah, boleh apa saja sesuai dengan kondisi dari orang yang akan kita tulis. Ya, jadi ini masuknya ke features profil. Mas Gong, begitu ia disapa, tetap memberi pelatihan jurnalistik pada Sabtu 16 November 2020 pada guru dan murid di SMP Al-Islam Al-Azhar Kemandoran, Jakarta Barat. Sambil meminum jus jeruknya. Tuh, penulis 125 buku dan pendiri komunitas literasi Rumah Dunia ini mengingatkan bahwa membaca adalah modal penting untuk jadi wartawan. Nah, ini feature, Bu. Peristiwanya ada, tapi sudah berlalu 1 hari atau 2 hari. Cara menulisnya ditambah suasana, ditambah hal-hal lain yang tidak bisa masuk di berita. Begitu, ya. Bagaimana, ada pertanyaan nggak? Nanti kita praktik nih. Bagaimana, Bu? Mungkin lanjut dulu saja Pak Gong, baru anak-anak praktik menulis berita dan fitur ya. Feature, Bu, feature. Feature. Bu, lanjut, Bu. Oke, slide nomor 11. Nah, feature profil guru. Ini banyak tuh. Jadi kalau misalnya mading online kita ditulisnya mingguan, ini bisa berapa minggu tuh? Banyak. Lanjut lagi, slide nomor 12. Tuh, saya kasih contoh ya. Features profil. Setiap hari, Pak Ahmad, 50 tahun, menjalankan Astrea-nya. Astrea itu motor Honda ya. Menyusuri kota Jakarta sejak ba'da subuh. Menuju SMP Islam Al-Azhar 4. Setiap sudut jalan sudah dihafalnya. Ini salah nulis, harusnya L bukan O. Dan seterusnya. Begitu. Lanjut. Nah. Tuh, lihat. Bu, sekarang mulai praktik, Bu. Ini kan ada 3 kelompok ya, Bu ya? Ya, betul, Pak. Nah, 3 kelompok, tugaskan siapa yang nulis berita dan features-nya. Oh iya, Nah, Pak Gong sama peserta dari SD juga, Pak. Jadi ada 4 kelompok. Saya belum dapat SD tuh. 1 dan untuk yang SMP ada 3. Saya belum dapat yang SD grupnya ya. Nanti di mention saya, diundang. Baik, siap Pak Gong. Tugasnya saya mau bertanya ke anak-anak, ke adik-adik. Mau berdasarkan gambar ini peristiwanya murid SMP Al-Azhar gelar konser kemanusiaan, atau mau menulis berita yang hari ini terjadi atau yang kemarin. Bagaimana? Silahkan adik-adik Ini yang pertama apa? dari SD Islam Al-Azhar 5, kakak-kakak calon pengurus OSIS, silahkan dipilih
Tadi Pak Gong memberikan pilihan mau menulis beritanya dari berita yang ditampilkan di slide atau adik-adik pilih beritanya sendiri. Ya, dan setiap kelompok cuman 2 tulisannya ya, tugaskan. Ada yang nulis berita, ada yang nulis features. Gitu juga yang SD ya. Kenapa, Ma? Gak usah datang. Ya, dari ambil ya. Bagaimana, Bu? Oke ya? Dikasih waktu berapa menit, Bu? Setengah jam. Satu kelompok 2 tulisan ya, Pak? Iya. Jadi satu kelompok. Berita dan satu lagi feature. Ya. Tadi belum dijawab. Berita sendiri, peristiwa sendiri, atau mau yang slide ini? Ya, silahkan dipersilahkan kepada anak-anak untuk memilih apa mau berita yang ditampilkan di slide atau memilih berita sendiri. Kalau saran saya sih, Bu, memilih berita sendiri aja supaya berbeda antar kelompok. Gitu ya? Ya, betul, Pak. Itu akan lebih berkembang lagi ya, Pak ya. Lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang diciptakan. Siap ya? Sampai pukul 10:30 cukup? Cukup, cukup Pak. Insya Allah cukup sampai pukul 10:30. Berarti selamat menulis ya. 12 Saya menit. sambil makan dulu. Saya off dulu ya. Saya tunggu sampai 10:30 ya, Bu ya. Ya, silahkan Pak Gong. Ya. Untuk adik-adik dari SD Islam Al Azhar 5, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin ke Pak Gong sebelum Pak Gong izin live? Oh, Pak Gong sudah izin live ya? Ah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, disampaikan saja di sini pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan, dipersilahkan kepada adik-adik SD. Apa ada pertanyaan? Bapak itu nulisnya pakai blok kan, Pak? Nulisnya di grup WA dulu aja. Di grup WA dulu ya, nanti WA dulu saja ya. Bapak baca ya. Nanti setelah itu saya nilai. Lalu saya diskusikan dulu ya. Oh iya, Pak. Nanti Baik, Bu, ada pertanyaan lagi? Bu, nanti bisa nggak tugas mereka itu ditampilkan di layar? Bisa, Pak. Oke ya. Siap, nanti kita akan tampilkan di layar ya, Pak ya. Nanti penampilannya disesuaikan dengan 1, 2, 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Sama terakhir grup SD ya. Oke, siap ya anak-anak semuanya? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, mumpung masih ada kesempatannya untuk bertanya. Kalau nggak ada, sepertinya sudah tidak sabar untuk langsung mencoba menulis ya. Saya break dulu ya. Siap Pak Gong. Selamat beristirahat. Untuk adik-adik dan kakak-kakak OSIS, kakak-kakak calon pengurus OSIS, silahkan mulai menulis beritanya ya.